Oke, kita mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah mau datang. Terus juga ada sepupu-sepupuku yang udah mau datang nyempetin waktunya buat join Zoom pengajian ini. Sebelumnya kan kita biasanya ngomong pakai bahasa. Suaranya BTW kecil banget, nggak kedengaran. Iya, bentar. Masa sih kecil lah guys? Enggak kedengeran. Enggak kok. Itu berarti soundmu Nun. Astagfirullah, ya udah aku doang berarti. Oke, lanjut. Maaf ya. Ini enggak ada Anwar. Oke, jadi kan biasanya kita tuh ngomong pakai bahasa yang informal ya. Terus kadang juga pakai bahasa Jawa. Tapi karena ini aku jadi pemateri, jadi mau izin ngomong formal. Oke. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ismaniar Khairunisa. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi yaitu berjudul Menatap Masa Depan dengan Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Jadi pada materi ini saya telah membaginya menjadi 3 bagian sesuai judul ya, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita akan menuju bagian yang pertama yaitu optimis. Apa sih optimis itu? Jadi optimis itu adalah sifat di mana orang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, kebalikan dari sifat optimis ini adalah pesimis, yaitu orang yang memiliki sifat yang berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagai seorang Muslim, kita itu wajib memiliki sifat optimis. Perlu kita garis bawahi, optimis ini adalah salah satu pilar dari pilar-pilar Islam. Jadi, seorang Muslim itu wajib mengetahui kalau mereka itu selalu berada di atas sebuah pilar bangunan yang kuat, yaitu optimis. Imam Al-Zahabi rahimahullah memasukkan putus asa dari rahmat Allah atau pesimis itu bagian dari dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmatnya mengalahkan murkanya. Seperti yang dijelaskan pada hadis qudsi, artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kita agar selalu optimis sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang sudah kita langgar, selama kita ingin bertaubat di jalan Allah, nah Allah itu akan menerimanya. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi di sini ada penekanan tentang optimisme dalam Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan agar kita senantiasa memiliki sifat yang optimis, seperti hadis berikut ini. Dari hadis riwayat Ahmad, beliau berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Dan beliau menjawab, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Kemudian apa sih contoh sikap optimis itu? Ya, optimis itu kan tadi ya berpikiran positif, terus yakin. Jadi ya contohnya misalnya ada ya sebutlah Dita sama Farah gitu ya. Mungkin Dita mengikuti lomba gambar. Nah, Dita ini yakin banget kalau dia tuh
bakal menang dan dia tuh memiliki rasa semangat yang tinggi gitu. Dia percaya kalau dia tuh bakal menang, jadi optimis. Nah, sedangkan si Farah dia tuh merasa kayaknya nggak bakal berhasil deh ini, nggak ada bakat gambar dan sebagainya kayak gitu. Itu tuh yang namanya pesimis. Jadi kita tuh harus ada rasa percaya dan yakin gitu kalau misalnya kita tuh bakal berhasil. Kemudian rasa optimis ini selain perasaan positif dan yakin, bisa juga diwujudkan dengan perkataan-perkataan yang membangun atau membuat kita tuh semangat. Contohnya aja nih ya, ketika ada pasien sama dokter, kemudian pasiennya nanya nih ke dokternya, dok, kira-kira penyakit saya ini bakal sembuh apa enggak ya? Nah, dokternya jawab, insya Allah bakal sembuh gitu. Jadi kan optimis itu bukan hanya dalam dalam diri kita, yang tertanam dalam diri kita, tapi bisa juga dalam bentuk perkataan dan sebagainya. Nah, karena kita bisa merenungi ya sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ta'addu wa'al tiro wa yu'jibuni alfan. Yang artinya, ketahuilah, tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan, serta aku sangat menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu adalah kata-kata optimis. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman dokter nih ketika mendapat pasien, kemudian pasien itu bertanya, apakah saya bisa sembuh? Maka dokter itu menjawab, insya Allah bisa. Jadi apapun itu bisa kita hubungkan dengan optimisme ini ya, atau apapun bisa kita mengaplikasikan optimisme ini. Bisa selama bukan sesuatu yang melawan sunatullah. Misal, kalau ada orang berharap malam dihilangkan sama sekali, sunatullah, peraturan malam dan siang berpasang-pasangan. Atau mungkin lagi berharap agar lawan jenis laki-laki atau perempuan hilang sama sekali. Ini juga tidak mungkin. Sunnatullah. Atau menghapus kematian, menghapus kelahiran, atau mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini akan mati, maka pada hari ini dan menentukan misalnya. Itu takdir ya. Maka ini semua tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya manusiawi, seperti sembuh dari penyakit, mengejar prestasi dunia, terbaik di pendidikan, terbaik di pekerjaan, mengejar harta yang halal, terus pasangan yang baik, yang sempurna menurut kita, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, harta dan urusan dunia, apalagi masih banyak lagi. Maka itu sudah bisa kita mengaplikasikan optimisme ini. Nah, sifat optimis ini termasuk perilaku terpuji ya, atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seseorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan sesuatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi. Terus habis itu gagal, nyoba lagi. Jika gagal kedua kalinya, nyoba lagi. Pokoknya nyoba terus sampai berhasil. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis ini. Sifat optimis itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk atau tidak semangat.
Jadi begitu. Jadi setiap cobaan hidup yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan tabah, semangat pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh berusaha mencari solusi yang terbaik. Pantang bagi seorang muslim untuk mengeluh, apalagi berputus asa. Hidup ini akan terasa menyenangkan dan terasa indah jika kita mampu menjalaninya dengan penuh optimis. Kemudian ciri-ciri orang yang optimis. Ya, ciri-ciri orang yang optimis itu yaitu tadi ya, dia orangnya bersemangat, kemudian yakin kalau dia tuh akan berhasil. Nah, ini nih penjelasannya lagi. Ciri-ciri orang yang optimis itu salah satunya adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan, orang yang optimis itu mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, itu tadi ya, dia menanamkan pada dirinya sifat yang positif dan yakin kalau dia tuh akan berhasil gitu. Ciri lain dari orang yang optimis adalah melihat segala sesuatu atau melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu itu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan gitu. Jadi seperti contoh tadi ya, dia belum apa-apa udah mikir kalau misalnya kayaknya nggak bakal bisa deh gitu. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah usaha ya, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Jadi, ikhtiar ini kayak action-nya gitu. Kalau misalnya tadi optimis itu kan sifatnya ya, yang rasa yang tertanam pada diri kita. Nah, ikhtiar ini adalah action-nya, usaha kita. Apa yang akan kita lakukan ya. Kalau misalnya kita punya goal atau kita punya cita-cita, kan yang pertama kita harus menanamkan rasa optimis itu tadi. Nah, ikhtiar ini adalah step-step yang bakal kita lakuin, usaha yang bakal kita lakuin gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar sebagaimana firman-Nya pada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Nah, contoh ikhtiar. Nah, contoh ikhtiar itu kan seperti yang saya sebutin tadi ya, kalau misalnya kita punya goal, kita punya cita-cita, ya kita berusaha. Contohnya apa? Ketika orang ingin pandai, ya dia belajar. Ketika orang ingin hidup berkecukupan, ya dia harus kerja. Kemudian ketika orang ingin sehat, ya dia harus olahraga dan sebagainya. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh yang sedikit spesifik ya, sedikit lebih detail gitu. Contoh-contoh dari sifat ikhtiar ini, berikhtiar maksud saya. Contohnya, contoh ikhtiar yang dapat dilakukan oleh kaum pelajar, yakni mungkin dengan belajar bersungguh-sungguh sebelum ujian. Hal sederhana ini merupakan wujud dari usaha yang paling ketara untuk membanggakan diri sendiri, orang tua, ataupun guru. Dengan belajar sungguh-sungguh, seorang pelajar akan
dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian mungkin seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu juga termasuk ikhtiar ya. Selain menjadi kewajiban, seorang ayah atau kepala keluarga yang bekerja pun merupakan bentuk ikhtiar. Dengan bekerja atau mencari nafkah, maka kepala rumah tangga bisa menghidupi keluarganya. Soal hasil tinggal dipasrahkan saja sama Allah. Kemudian mungkin saya akan memberikan contoh yang terakhir, kegiatan ronda malam. Mungkin kalian nggak menyangka ya kalau kegiatan ronda malam itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar. Ya, kegiatan ini bisa dibilang sebagai usaha atau ikhtiar suatu wilayah supaya terhindar dari bahaya. Dengan melakukan ronda malam secara rutin, kampung dapat terhindar dari risiko maling ataupun aktivitas mengganggu lainnya. Selain ketiga contoh di atas, kemudian selain contoh-contoh di atas, sebetulnya masih banyak ya contoh-contoh lain ikhtiar. Misalkan mengikuti program hamil bagi pasangan suami istri yang baru menikah, dan banyak lainnya. Bila ikhtiar atau usaha belum membuahkan hasil, sebaiknya teruslah berupaya dan jangan menyerah. Tunggu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengkhianati hambanya yang berusaha dan bersungguh-sungguh. Barangkali memang belum waktunya atau ikhtiar dari usahamu dijawab dengan cara lain. Jadi mungkin ikhtiarmu dijawab dengan jawaban-jawabannya mungkin lebih baik. Kemudian saya mungkin akan sedikit menyebutkan ya sedikit manfaat ikhtiar itu. Ikhtiar atau usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu dapat mendatangkan beberapa manfaat. Yang pertama, kepuasan batin. Karena telah berusaha dengan maksimal dan mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki. Jadi, kalaupun gagal, tidak akan menyesal karena sudah mencoba dan berusaha. Kemudian yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji seseorang yang terpuji. Nah, seseorang yang memiliki sikap tawakal ini berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Tapi sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh, karena hal itu semata-mata hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diingat bahwa manusia itu hanya berkewajiban untuk berusaha, berikhtiar, sedangkan keputusan sepenuhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat wajib, maha berkehendak, dan maha kuasa. Jadi intinya tawakal itu adalah kita berserah diri ya kepada Allah. Ketika kita berusaha, ini sering banget ya saya jumpain, bahkan saya sendiri juga mengalami dan baru sadar baru-baru ini. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya tuh berusaha dengan sekuat tenaga. Pokoknya intinya tuh berusaha, berikhtiar sekuat saya supaya saya tuh berhasil. Nah, tapi ketika hasil tersebut tidak memenuhi ekspektasi saya kemudian agak gimana ya? Ketika itu tidak memenuhi ekspektasi saya langsung kayak kok gini ya? Padahal saya udah berusaha sekuat ini loh, saya udah berusaha semaksimal ini, tapi kok gini? Nah, disinilah letak kesalahannya ya. Saya nggak bertawakal. Enggak sih. Sebenarnya saya bertawakal ya, saya berserah diri kepada Allah. Tapi salahnya itu saya berharap kepada selain Allah. Kok bisa? Ya karena saya kan
berekspektasi dapat bagus karena saya berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, secara nggak langsung saya tuh berharap kepada kemampuan saya sendiri. Saya nggak berharap kepada Allah gitu. Karena ya ketika saya gagal, kok gini ya? Padahal saya udah berusaha gini loh. Berarti kan secara nggak langsung saya tuh berharap kepada kemampuan saya sendiri. Saya berharap kepada usaha saya sendiri, tidak berharap kepada Allah. Padahal sudah jelas Allah yang menentukan dan Allah itu yang berkehendak. Kemudian kemudian ada juga ayat Quran surat Al-Maidah yang ayat 11 yang berarti wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ini sudah jelas ya, kalau misalnya kita orang-orang yang beriman, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh tawakal, contohnya saya ambil contoh simpel aja ya, misalnya kita ujian nih, kita ya berusaha sekuat tenaga, belajar segala macam, tapi tetap ya hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma sebagai manusia kita tuh cukup berusaha dan bersikap optimis. Seorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya itu akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Nah, dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Jadi orang yang tawakal itu bakal tetap menanggapi itu semua itu positif gitu. Misalnya, maaf, sepertinya ada sedikit kendala, salah pencet sepertinya. Dari mana tadi? Oke, dari sini ya. Nah, jadi itu tadi ya, seorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya itu akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dan dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Jadi orang yang bertawakal itu akan menanggapi semuanya itu dengan tanggapan yang positif. Misalnya ketika seseorang memiliki usaha, kemudian usahanya tersebut gagal, kesukses aduh, sorry guys, bakal tak edit deh ini habis ini. Nah, misalnya ketika orang memiliki usaha dan usaha tersebut gagal gitu ya, orang yang bertawakal itu tidak mungkin berputus asa dan dia tuh bakal tetap berusaha, kemudian bahkan dia introspeksi ya, di mana letak kesalahannya, dan dia tuh bakal terus berusaha karena dia meyakini kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kemudian ketika dia berhasil, ya dia meyakini bahwa keberhasilan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu tinggi hati. Jadi kesimpulannya, membiasakan diri dengan perilaku ikhtiar dan tawakal akan membuat orang semakin pandai dan terampil karena setiap usaha pasti ada ilmunya dan ada cara meraih keberhasilan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf ya karena saya banyak salah ngomong. Karena ini pertama kali saya ceramah di depan banyak orang, dan saya juga bukan ahli atau expert dalam hal-hal keagamaan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tak stop. Kalau gitu aku bakal open Q&A. Oh, Sadin. Itu mau nanya, cuma itu aku lupa yang mau tak tanyain apa. Tadi sempat terlintas gitu ya. Oke, bentar. Jadi dari penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Kayaknya enggak ya. Enggak. Oke. Aku sih enggak. Oke, jadi harapan saya setelah mengikuti rangkaian acara ceramah pada malam hari ini, saya berharap teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Dan saya harap teman-teman bisa memiliki sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.